Oke, jadi tadi di FYP aku ada lewat sebuah VT dari seorang konten kreator laki-laki, di mana si konten kreator ini membuat narasi tentang perempuan mandiri. Dia narasikan sebagai perempuan yang egois, keras kepala, lalu dia juga buat narasi seakan-akan perempuan yang mandiri itu menjadi mandiri karena kondisi. Jadi kayak kesannya perempuan mandiri itu perlu dikasihani gitu loh. Kasihan gitu loh kalau sampai perempuan jadi mandiri. Kesannya begitu ya. Aku sedih membaca narasinya tersebut dan juga membaca kolom komentarnya di mana ribuan orang yang komentar itu dan rata-rata orang atau kebanyakan orang di sana mengamini narasi tersebut. Dan yang lebih sedih lagi bukan hanya dia sih, konten kreator yang membuat narasi demikian tentang perempuan mandiri. Tapi masih banyak lagi konten kreator lainnya, baik konten kreator laki-laki ataupun perempuan, yang membuat narasi yang mirip-mirip. Ya, kesannya bahwa perempuan mandiri itu pribadi yang egois, keras kepala, nggak bisa dikasih tahu, ya, nggak mau dengerin orang. Lalu juga ada lagi yang membuat narasi perempuan mandiri itu adalah pribadi yang suka merendahkan laki-laki, ya, tidak bisa menghargai laki-laki atau bahkan tidak membutuhkan laki-laki sama sekali gitu, ya. Teman-teman, jujur aku prihatin ya dengan narasi-narasi yang seperti ini. Karena itulah aku pengen nih kita sekarang sama-sama berpikir ya, sama-sama diskusi tentang masalah arti kata mandiri itu sendiri. So, mari kita mulai dengan dunia parenting. Dalam dunia parenting, orang tua diwajibkan mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa? Karena para orang tua sadar mereka tidak mungkin selalu bisa mendampingi anak-anak mereka. Mereka sadar tidak mungkin mereka selalu bisa membantu, bisa menolong anak-anak mereka. Ada waktunya nanti, ya, entah karena usia mereka harus pergi duluan dari dunia ini, atau karena usia si anak udah dewasa, lantas hidup terpisah dari orang tuanya, ada waktunya orang tua ini nggak bisa membantu anak-anaknya. Itulah kenapa perlu mendidik si anak menjadi mandiri. Pertanyaannya adalah, ketika orang tua mendidik anaknya menjadi pribadi yang mandiri, apakah artinya mereka mendidik si anak menjadi pribadi yang keras kepala, egois, tidak bisa menghargai orang lain, atau bahkan menjadi pribadi yang, aduh kasihan ya dia mandiri, perlu dikasihani, gitu? Kan enggak. Justru ketika orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi pribadi yang mandiri, mereka merasa senang, mereka merasa bangga, karena mereka bisa melihat anak mereka berdaya, bisa menolong dirinya sendiri, bisa membantu dirinya sendiri, tidak terlalu bergantung pada orang lain, nggak selalu ngerepotin orang lain. Bangga. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika laki-laki dididik menjadi pribadi yang mandiri, apakah artinya si laki-laki ini menjadi pribadi yang egois, keras kepala, nggak bisa menghargai perempuan, tidak membutuhkan orang lain, atau menjadi pribadi yang, aduh kasihan ya dia laki-laki mandiri? Kan enggak kan? Justru kita seneng kan ngelihat laki-laki mandiri, ngelihat laki-laki bisa bantu dirinya sendiri. Kita seneng gitu loh, bangga ngelihatnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ketika kata mandiri disematkan kepada perempuan, kok konotasinya jadi negatif? Narasinya jadi buruk gitu loh, seakan-akan perempuan kalau dididik mandiri artinya mereka jadi pribadi egois, keras kepala, nggak membutuhkan laki-laki sama sekali, nggak bisa menghargai laki-laki, bahkan perlu dikasihani. Kenapa? Mari kita coba tengok ya, atau coba lihat arti kata mandiri menurut KBBI. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa kata mandiri artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu arti kata mandiri menurut KBBI. Nggak ada tuh dibilang mandiri artinya keras kepala, egois, tidak menghargai orang, nggak ada. So, kenapa ketika kata mandiri disematkan kepada perempuan kok artinya jadi demikian? Kenapa? Kalau sampai benar ada perempuan yang dia mandiri, tapi perilakunya itu atau karakternya itu dia keras kepala, egois, nggak bisa menghargai orang lain, suka merendahkan orang lain, ya itu masalah personal.
nggak ada kaitannya dengan kemandiriannya. Bukan salah kemandiriannya. Tapi masalah personal, emang dasarnya personalnya begitu. Emang laki-laki nggak ada yang egois? Emang laki-laki nggak ada yang keras kepala? Banyak kan? Lantas apakah ketika laki-laki egois, laki-laki keras kepala, itu karena salah kemandirian mereka? Enggak kan? Tidak ada yang mengkaitkan keegoisan laki-laki atau keras kepalanya laki-laki dengan kemandirian mereka. Enggak ada. Egois ya egois aja, keras kepala ya keras kepala aja. Alias itu udah karakternya. Tapi kenapa sama perempuan kok dikait-kaitkan gitu loh? Kemandirian dengan keegoisan. Why? Padahal ini masalah personal. Mau anak-anak, laki-laki, perempuan, kalau mereka egois, mereka keras kepala, nggak bisa hargain orang lain, itu personalnya. Masalah personal, bukan masalah kemandirian. Karena itu yuk teman-teman, sama-sama kita belajar untuk berhenti memberikan narasi yang buruk, narasi yang tidak mengenakan tentang perempuan mandiri. Karena pada faktanya perempuan sama aja kayak laki-laki, perlu menjadi mandiri, wajib menjadi mandiri ketika sudah beranjak dewasa alias sudah gede. Karena memang kita nggak bisa selalu bergantung pada orang lain. Kita nggak bisa selalu nyusahin orang lain. Nggak bisa selalu ngerepotin orang lain. Karena orang lain punya kehidupannya sendiri. Orang lain punya masalahnya sendiri, punya prioritasnya sendiri, punya kesusahannya sendiri. Selama kita bisa bantu diri kita, bantu. Kecuali kita udah nggak bisa, baru deh kerjasama atau minta pertolongan dari orang lain. Ya, so please, membuat narasi kesannya kalau perempuan mandiri itu perlu dikasihani. Nggak perlu dikasihani kok, sama kayak laki-laki, sama kayak anak-anak ketika mereka mandiri, nggak perlu dikasihani. Justru bangga, kalau ngelihat perempuan mandiri itu bangga, artinya mereka berdaya, mereka bisa menolong diri mereka sendiri, bangga. Terakhir, untuk teman-teman semua, sesamaku yang perempuan, terima kasih ya, karena kalian sudah menjadi pribadi yang mandiri. Aku bangga loh, melihat kalian bisa menjadi pribadi yang mandiri. So seharusnya kalian juga bisa bangga. Karena memang kemandirian adalah hal yang baik, hal yang positif. Bukan hal yang perlu dikasihani. So berbanggalah kalau kalian bisa bertumbuh menjadi perempuan yang mandiri. Artinya kalian berdaya, kalian bisa menolong diri kalian sendiri. Dan ingat satu hal lagi, menjadi pribadi yang mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Biar bagaimana kita tetap manusia. Kita membutuhkan orang lain, saling membutuhkan. So, menjadi pribadi yang mandiri bukan artinya kita menjadi pribadi yang egois atau keras kepala. Atau antisosial bahkan. Bukan. Menjadi pribadi yang mandiri artinya kita menjadi pribadi yang berdaya. Bisa membantu diri kita sendiri. Tahu kapan saatnya kita membantu diri kita sendiri. Dan tahu juga kapan saatnya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Semoga bermanfaat ya, dan semangat terus buat semuanya, perempuan, laki-laki, anak-anak. Ayo kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang berdaya, menjadi pribadi yang mandiri.